Jadi kami dapatkan jalan alternatif ini untuk mengemukakan sebenarnya apa sih itu pandai bola dan kemudian seperti apa diceritakan di dalam Al-Quran. Apakah memang ada seorang nabi ataukah ada memang salah satu tokoh yang pernah melakukan pengrajin seperti pandai bola di masa lampau yang sehingga dengannya bisa kita tautkan, bisa kita kaitkan. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di Hamim Channel dalam program Al-Quran Revolution. Saya Arya Dekan. Tentunya dalam tayangan ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang akan memberikan inspirasi dan juga pencerahan kepada kita. Langsung saja saya sapa kepada Ustaz Hasanuddin SAG MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, ya tentulah sangat baik karena barusan telah menyelesaikan program magister ya di Pascasarjana UN Alauddin Makassar. Tentunya dengan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Olehnya itu, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang menjadi penelitian dari Kakanda Ustaz, yaitu peran pandai bola dalam tradisi masyarakat di desa Patangah, Kecamatan Telusya Tinge, Kabupaten Bone, tinjauan Al-Quran. Begitu ya, Ustaz? Ya, topik penelitian kemarin. Ya, seperti itu. Seperti itu. Olehnya itu, di awal topik ini saya ingin bertanya tentang kata pandai. Pandai itu dari bahasa apa dan maknanya seperti apa? Ya, baik. Kami memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi pertanyaan dari moderatornya itu dari kata apa itu pandai. Pandai. Jadi kita berangkat dari kata pandai dulu ya, karena tadi ada beberapa di bagian judulnya itu ada beberapa kata yang artinya membutuhkan penjelasan yang untuk mendapatkan kejelasan yang mana artinya itu. Jadi yang pertama kata pandai. Pandai itu berasal dari kata bahasa Bugis yang artinya ahli atau tukang. Oh iya, ahli atau tukang ya. Arti kata pandai itu ketika kita memakai artinya sebagai ahli, berarti dia bisa berperan sebagai semua atau segala profesi yang ada. Misalnya di Bone dan sekitarnya itu ada beberapa kata yang diartikan sebagai pandai. Nah, salah satunya itu pandai bola, artinya tukang rumah atau ahli struktur rumah yang kami teliti. Kemudian ada juga yang namanya pandai besi, artinya dia ahli dalam kerajinan besi. Pandai besi ya biasanya, pandai besi. Itu salah satu juga ciri khas yang ada di Bone, karena kan kebanyakan juga di sana ada yang berprofesi seperti itu. Kemudian pandai ada namanya penderita bola, biasa juga diartikan sebagai pandai bola. Pandai bola. Itu juga artinya memiliki beberapa macam sebenarnya artinya. Cuma yang paling krusial, artinya yang paling jelas, yang paling sering dipakai sama masyarakat itu, arti pandai itu adalah keahlian atau tukang. Seperti itu pandai bola. Oh, jadi di sini yang dipakai itu pandai bola ya? Pandai bola. Dengan artian bahwa seseorang yang mahir dalam
atau ahli dalam membuat rumah. Ya, seperti Membuat rumah. ya, Oh iya. itu. Saya kira kata pandai ini tuh bermakna menaikkan ya. Mungkin saya salah ya, ini mungkin katanya pendek ya, pendek bola. Ya, pendek. Kalau ini pandai ya, Pandai. pandai atau yang mempunyai keahlian dalam mendirikan rumah. Mendirikan bola. Mendirikan rumah. Kemudian dari penelitian saudara Ustaz tentang pandai bola ini, tentunya dalam penelitian ini kita merujuk kepada Al-Quran, karena sebagaimana kekhususan kita itu dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Apakah ada asal atau sumber pandai ini dalam Al-Quran? Bagaimana? Ya. Berbicara tentang pandai tentunya kita kembali kepada background kita sendiri ya. Artinya ilmu Al-Quran dan tafsir yang paling penting itu harus kita mendapatkan dasarnya ya. Iya. Supaya kita tidak terjerumus di jalan-jalan yang tidak kita inginkan. Iya. Jadi kita sebagai background ilmu Al-Quran dan tafsir, penelitian kita harus tidak lepas dari itu supaya kita tidak tersesat intinya. Iya. Jadi pandai bola itu sebenarnya tidak ada yang secara eksplisit ya, tidak ada secara jelas tertuang di dalam Al-Quran atau diceritakan di dalam Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa ayat yang menyinggung tentang kerajinan-kerajinan atau profesi seperti tukang kayu, seperti arsitektur dan lain sebagainya. Nah, ayat yang menyinggung tentang kerajinan atau sebagai orang yang berprofesi sebagai kerajinan atau pengrajin, itu kami dapatkan di dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 149 yang bunyinya watanhituna minal jibali buyutan farihin. Yang terjemahannya adalah dan kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah dengan rajin. Akan tetapi sesuai dengan instruksi dari baik pembimbing maupun penguji kemarin pada saat ujian itu, ada beberapa ayat atau metode yang mereka tawarkan kepada kami agar kiranya untuk lebih memperjelas bahwa apakah memang dasar yang saya kemukakan di pas ujian kemarin itu sesuai dan memang memiliki korelasi dengan baik atau bagaimana. Jadi tentu tawaran-tawaran baik penguji maupun pembimbing kami terima agar kiranya bisa kami ambil sebagai pembelajaran agar kiranya apa yang kami teliti ini memang benar-benar pernah terjadi di masa lampau dan kemudian memiliki dasar di dalam Al-Quran sehingga dapat diterapkan di masyarakat. Karena di dalam metode penelitian kami ada dua yang paling jelas di situ. Yang pertama metode pendekatan antropologi dan sosiologis. Di antropologi sendiri kan kita sudah tahu bahwa itu tentang sosial keagamaan masyarakat yang terjadi, apa-apa yang terjadi. Fenomena fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sedangkan di dalam judul kan itu ada namanya tradisi. Masyarakat di Desa Patanga, Kecamatan Telusiating. Berhubung di daerah kami sendiri itu banyak orang yang berprofesi seperti itu, sehingga kami tertarik untuk mengambil suatu judul tesis agar kiranya kami bisa mengembangkan bahwa ternyata di daerah kami ada sekelompok orang yang memiliki potensi sebenarnya yang sehingga bisa dikembangkan di masa depan nanti. Jadi ini penelitian itu menghasilkan bahwasanya pandai besi itu juga memiliki kaitan atau pandai bola. Pandai bola. Jadi penelitiannya itu tentang pandai bola juga memiliki dasar yang bersumber dari Al-Quran ya. Sehingga profesi ini atau juga keahlian ini mungkin bisa dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang.
Kemudian jenis penelitian ini itu kualitatif atau field research. Ya, research. Sehingga tantangan apa yang dialami oleh Ustaz yang kemudian bisa menjadi pembelajaran untuk penelitian yang akan datang. Ya baik, masalah artinya perjalanan ya, proses untuk penyelesaian mulai dari proposal, seminar, kemudian sampai kepada ujian tutup. Itu kami rasakan hanya satu yang menjadi penghalang yang cukup berat bagi kami. Itu untuk mencari ayat yang menyinggung langsung tentang apa yang kami teliti itu. Itu Pandrebola itu sendiri. Nah, sudah beberapa lama kami singgung itu, beberapa lama kami cari sampai kepada saat yang paling kompleks. Ternyata memang tidak ada yang lebih, itu tadi kami katakan di awal, tidak ada yang secara eksplisit ya, secara jelas menyinggung. Tetapi adanya kemarin tawaran yang diberikan sama penguji satu itu, ini hanya bisa ditemukan korelasinya di dalam Al-Quran dengan cara memakai pendekatan kias. Nah, karena di dalam rukun kias kan ada beberapa, tentunya kita sudah ketahui bahwa ketika kita tidak menemukan dasar atau fenomena yang terjadi di lapangan kemudian tidak ada dalam Al-Quran, tentunya kita ke hadis ya. Nah, kemudian ketika kita tidak mendapatkan di hadis Al-Quran atau di keduanya Al-Quran dan hadis, berarti jalan satu-satunya adalah berijtihad. Nah, dalam ijtihad kan ada namanya kesepakatan ulama. Tentu itu dasar-dasarnya di dalam usul fikih, itu tadi salah satunya kias. Jadi kami dapatkan jalan alternatif ini untuk mengemukakan sebenarnya apa sih itu Pandrebola dan kemudian seperti apa diceritakan di dalam Al-Quran. Apakah memang ada seorang nabi ataukah ada memang salah satu tokoh yang pernah melakukan pengrajin seperti Pandrebola di masa lampau yang sehingga dengannya bisa kita tautkan, bisa kita kaitkan. Ternyata ada beberapa, dan itu menjadi pelajaran dan PR kami ya untuk kami kerjakan agar kiranya penelitian kami ini bisa mendapatkan kejelasannya lebih jelas sesuai dengan ditawarkan sama penguji kemarin. Karena setiap proses itu jalan yang dilalui pasti ada rintangan ya. Olehnya itu kepada narasumber saya memberi kesempatan untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada teman-teman dan juga mungkin kepada pemirsa yang menyaksikan untuk tetap semangat dalam penelitian. Ya tidak banyak sih dari kami, cukup kami memakai dasar saja dalam prinsip kami itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Karena setiap jalan itu pasti kan ada pejalannya. Jalan terbaik itu ketika kita bersungguh-sungguh maka kita akan jadi pejalan yang terbaik. Seperti itu. Mungkin itu tadi motivasi dan juga inspirasi yang disampaikan oleh narasumber kepada kita. Sebelum menutup diskusi ini, mungkin ada pesan-pesan dan juga kesan yang ingin disampaikan oleh narasumber kepada dosen-dosen kita ataupun guru-guru kita. Ya, kalau untuk pesan dan kesannya kepada dosen-dosen, kemudian kepada guru-guru, kepada mahasiswa juga, khususnya kita pasca sarjana, itu kami berpesan bahwa tetap ditingkatkan didikannya kepada khususnya dosen ya, dosen pengajar, kemudian pembimbing tetap ditingkatkan, kemudian mahasiswanya tetap semangat untuk belajar, dan kemudian penelitiannya disegerakan. Bagi teman-teman yang ujung itu di penghujung jalan, artinya di akhir semester, silakan bergiat karena
Proses itu membutuhkan perjuangan yang sangat-sangat berat bagi kami. Tentunya membutuhkan juga tenaga yang super. Ya, barangkali seperti itu. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Cukup semangat dan sehat-sehat selalu. Tapi pada titik ini sudah sangat bersyukur ya dapat menyelesaikan satu penelitian yang mengungkapkan tentang peran Pandre Bola dalam tradisi masyarakat di Desa Patanga, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone, tinjauan Al-Quran. Olehnya itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa memberikan inspirasi dan pencerahan. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan juga pemirsa yang menyaksikan. Sebelum menutup, mungkin ada slogan dari Al-Quran Revolution, itu rahmatan lil alamin. Bersama-sama kita ingat ya. Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Kami tutup dengan mengajak kepada pemirsa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.